Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan ya di previous video update, kita bakal ada live streaming dan ini baru banget beres teman-teman sekalian. Jadi live streaming kemungkinan di hari Minggu, agak malam ya, jam 9 mungkin around jam 9 jam 10. Tapi nanti saya update lagi di grup Telegram, saya bakal kirim link jadi teman-teman bisa standby di sana. Dan untuk Altcoins Update hari ini, saya mau update Binance Coin. Kenapa kita perlu update Binance Coin? Karena CZ kan sebentar lagi akan bebas ya teman-teman sekalian dari masa hukumannya. Jadi adapun ekspektasi sebenarnya BNB ataupun koin-koin yang berhubungan dengan Binance Smart Chain itu bisa dapat money flow secara signifikan. Ya, atau kalau kita bilang mungkin kalau nggak money flow minimal exposure lah ya, karena terexpose di media-media, kemudian ngomongin Changpeng Zhao dibebaskan, ya otomatis kan pasti mengundang pertanyaan, siapa sih CZ itu, tokoh penting untuk kripto seperti apa, dan kemudian ekspektasinya adalah kita bisa mengharapkan kalau exposure tersebut bisa memberikan pergerakan market yang signifikan ya, pergerakan harga yang signifikan untuk market, terutama mereka yang di jaringan Binance Smart Chain. Jadi teman-teman sekalian kalau mau tahu nih kayak koin apa sih yang di Binance Smart Chain gitu ya, kalian ke bagian coinglass.com and then kalian klik categories, itu tuh udah ada tuh ya, dibikinin sama mereka kayak per kategori-kategori tertentu, dan di sini tuh sudah ada Binance Smart Chain punya kripto atau aset yang berhubungan. Ya, saya nggak tahu, mungkin di-invest, bisa jadi karena di-invest sama Binance Labs, kemudian juga mungkin sebelumnya listing di Binance, melalui Launchpad, melalui Launchpool, atau mungkin ada hubungan seperti DEX-nya yang misalkan Cake di sini ya, di sini ada DeFi atau Cake, itu kan salah satu yang dipakai untuk transaksi koin-koin micin ya yang di Binance Smart Chain, jadi swapnya tuh melalui Pancake Swap, dan masih banyak lagi tuh ya. Ini baru sebagian aja nih yang keluar di sini ya, mungkin selebihnya secara penuh nggak di cover karena saya di sini juga ada setting, saya cuma mau yang ditransaksiin di satu exchange aja yang kebetulan saya lagi pakai untuk transaksinya juga. Jadi kalau yang lainnya teman-teman lakukan research secara mandiri dan coba cari tahu koin-koin yang berhubungan dengan si Binance Smart Chain itu. Nah, sementara kalau kita lihat dari perspektif time frame daily-nya, kita bisa lihat ya teman-teman sekalian, ini cukup mudah untuk dimengerti kalau kita sedang membentuk sebuah pola inverted head and shoulders pattern dan kita sudah testing terhadap neckline-nya. So, yang kita bisa harapkan adalah Binance dengan momentumnya sekaligus breakout tuh atas neckline itu, habis itu meneruskan rally dan bahkan menciptakan all time high yang baru. Itu ekspektasi kita. Kenapa kita bisa berekspektasi seperti itu? Sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman sekalian. Kalau saya perhatikan dari overall perspektifnya, Binance itu salah satu yang kuat koinnya. Jadi dia rally pada sepanjang Oktober 2023 hingga mungkin puncaknya adalah Mei 2024. Kemudian dia ikut koreksi bareng sama Bitcoin. Tapi koreksinya itu nggak jauh sama sekali, tidak jauh teman-teman. Bahkan kalau kita gambarkan ya, ini lebih kurangnya. Pergerakan ini bisa saja membentuk falling wedge pattern, dan pada pergerakan minggu ini Binance itu lagi berusaha untuk breakout itu dari dia punya trend line-nya. Oke, ini baru satu yang kita lihat cukup positif. Selain itu, kalau dari faktor price action yang lain, kita lihat dari daily, ya ini sebenarnya sama dengan Bitcoin, gak ada bedanya ya, dia ngebentuk juga yang namanya inverted head and shoulders. Kalau kita lihat Bitcoin juga sama, inverted head and shoulders, gitu kan. Tapi bedanya di sini, kalau misalkan Binance Coin itu lebih tinggi tuh higher low-nya dibandingin dengan Bitcoin. Kenapa? Karena waktu kemarin itu dibanting masalah yang apa itu teman-teman namanya Jepang ya, Japanese carry trade itu di hari Senin market crash ya. Binance karena dia tetap sama ya statusnya adalah alternative coin ya, ikut kena dampak juga dia, bahkan lebih signifikan, sama aja kayak altcoins lainnya. Tapi di sini balik lagi yang membedakan adalah Binance recovery-nya lebih strong tuh daripada Bitcoin. At least per sekarang aja, ini Binance tuh udah lagi mengejar ke high point yang mungkin kalau kita lihat sama kayak Bitcoin lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini lower high-nya tuh nggak terlalu jauh, nggak sesignifikan Bitcoin. Kalau kita lihat Bitcoin tuh tadi kan lebih curam ya teman-teman turunnya. Kalau Binance tuh sedikit lebih tinggi. Itu artinya secara momentum bahkan dia bisa recover lebih cepat, lebih strong. Kalau kita balik lagi compare dengan Bitcoin, coba kamu perhatikan ketika Bitcoin kena crash akibat Japanese carry trade, itu lower high-nya
itu benar-benar jauh jaraknya. Makanya kalau kalian ingat, ada tuh satu video saya bahas di Bitcoin, kalau kita tuh testing ke Fibonacci 0,79%. Tapi coba teman-teman perhatikan apa yang terjadi pada si Binance. Kita tuh bukan testing ke Fibo 0,79% lagi, tapi hampir 100% dia mengalami retracement. Itu tandanya apa? Itu tandanya demand pada BNB atau Binance Coin itu lebih strong daripada pada saat Bitcoin waktu itu mengalami tekanan jual. Nah, kalau saya boleh sedikit mempertimbangkan tambahan-tambahan sentimennya, salah satunya adalah CZ will be free on 29 September, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah satu buah kabar baik sekali. Binance founder Changpeng Zhao, ya, CZ, who is currently serving a 4-month prison sentence, will be a free man by the end of the month. Will be released from custody on September 29, 118 hari after reporting to low security prison, ya, Lompoc 2 on California Central Coast. So this could be a good news buat Binance Smart Chain, buat Binance, dan bahkan buat BNB token, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sini, otomatis ya ada ekspektasi lah ya yang timbul ke permukaan, teman-teman sekalian. Selain itu, Binance juga will be hard fork, ya. Ini juga sama, bisa dibilang satu buah event yang lagi-lagi akan mendatangkan lebih banyak exposure, ya. The BNB Smart Chain BAP20 network upgrade and hard fork will take place at 26 September, ya, jam 2:20 Universal Time Central, ya, kalau nggak salah UTC, teman-teman, ya. Binance will suspend the deposit and withdrawal on token of maksudnya dari berbagai BNB Smart Chain, ya. Jadi nggak bisa transaksi lewat jaringan itu, tapi hanya untuk beberapa waktu aja. Nah, jangan panik teman-teman, nanti malah dipikirnya ini adalah FAT lagi. Wah, nggak bisa withdraw nih di Binance, ya. Akhirnya panik. Tapi bukan begitu, teman-teman. Ya, jadi demikian, dia juga akan ada hard fork pada tanggal 26 September. Jadi harusnya ini akan mengundang lebih banyak exposure. Jadi nggak heran juga kalau kita ngelihat BNB dalam beberapa hari terakhir itu sedang dalam keadaan yang menguat banget, bahkan secara struktur itu benar-benar positif sekali. Ya, terakhir kali banget teman-teman sekalian, ya, kita ada sempat share outlook juga, memang sempat ngebahas atau nge-review juga secara langsung pada saat live streaming, ya, if I do remember, guys, dan menghasilkan sebuah outlook di mana kita ngelihat ini posisi Binance bisa aja dia mengalami retracement terlebih dahulu, testing ke level Fibonacci 0,62% atau area imbalance di situ. Setelah dia testing, kita ngelihat dia konsolidasi, and then per siang tadi jam 2 siang di hari Sabtu, kita udah ngelihat Binance Smart Chain atau Binance Smart Chain BNB breakout, ya, cukup impulsif, cukup signifikan, dan pada akhirnya per saat ini kita udah menciptakan higher high. Ya, adalah beberapa yang coba untuk manfaatkan si outlook tersebut dan mendapatkan hasil yang mungkin cukup memuaskan bagi dirinya, teman-teman sekalian. But sekarang kalau kita lihat bagaimana nih kabarnya, kalau secara perspektif time frame kecil aja, ini BNB tuh udah lagi-lagi berhasil atau sukses mengalami breakout kembali, dan ini adalah satu moves naik ke atas, teman-teman. Nanti kalau misalkan Anda mendapati BNB mulai mengalami koreksi atau retracement, nah, ini tinggal kesempatan nih, Anda mau manfaatkan atau tidak gitu. Karena kita berada di detik-detik atau momen-momen menjelang dia breakout. Dan seandainya nih, kita nggak berpatokan dengan trend lainnya deh. Kita berpatokan dengan high point ini. Seandainya nih, BNB bisa claim level $600, yang kamu bisa lihat di situ, ini $600. Ini harusnya bakal ngasih impact lebih positif lagi. Jadi kita ngelihat bisa ngundang orang-orang untuk lebih FOMO itu. Oke, saya ngomong to the point aja. Kenapa lebih FOMO? Karena begitu newsnya positif keluar, harganya lagi tinggi-tingginya, itu biasanya orang, apalagi newbie, beginner, dia lebih gampang untuk ke-track atau lebih tertarik untuk melakukan transaksi di situ. Jadi pada saat momennya harganya belum break, belum rally kenceng-kenceng banget, biasa aja, mereka nggak akan ngelirik gitu. Tapi at that time, udah mulai ada rally, udah mulai tiang tinggi hijau panjang, itu udah mulai menarik perhatian, sehingga banyak orang akan lebih mudah FOMO. Itu biasanya yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita ngebahas sekarang, menurut saya not so late, ya.
not too late bahkan ya, kita bisa bilang ini posisinya dia baru mau, itu pun pada pergerakan terakhirnya kita bisa lihat belum ada retracement atau pullback yang proper pada perspektif time frame daily-nya itu. Jadi kalau saya tambahin exponential moving average 21 aja, ini aja udah overextend. Oke, kalian lihat terakhir kali dia overextend apa yang terjadi? Ya ada koreksi. Tuh, ada koreksi baru dia mantul. Jadi exponential moving average 21 nantinya teman-teman itu bisa jadi acuan kalian juga itu. Kalau kalian melakukan analisis atau trading dan kalian lihat dari exponential moving average 21, itu bisa jadi salah satu patokan supaya teman-teman lebih confident, supaya nanti kalau misalkan kita lihat dia discount, dia turun, terus kamu bingung nih, ini kira-kira dia turun sampai mana nih, nah kamu bisa ambil patokan dari situ. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, jadi kita bisa ngukur ya risk and reward-nya juga. Kalau misalkan makin dekat dengan exponential moving average 21, itu artinya kan semakin bagus dong area kamu membeli, area kamu masuk pada saat dia discount, benar-benar big discount. Nah harapannya teman-teman retracement itu bisa dimanfaatkan. Ya untuk saat ini kita bisa ngelihat momentum masih oke, buyers atau buying power-nya masih strong. Makanya tadi saya waktu tandain ini nih yang saya bilang sama teman-teman nih, satu swing naik ke atas, itu bisa dilihat pada perspektif time frame 4 jam. Nah, ini satu nanjak naik ke atas. Dia belum ada pullback, belum ada retracement. Kalau kamu lihat tuh yang tadi saya tanda-tandain tuh X, kemudian bulut-bulut kecil, itu tuh cuman internal trading range aja. Jadi kalau teman-teman mau scalping, mau day trading, Anda mau manfaatkan pergerakan jangka pendek, ya tradingkan di time frame yang lebih kecil itu. Jadi kamu lihat nih, selama strukturnya tidak break terhadap previous low point-nya, itu artinya dia masih bisa naik lagi, hanya untuk 1 jam. Ya, perspektif time frame 1 jam. Jadi gimana Vin cara pemanfaatannya? Ini kalau saya ya, bukan ajakan, bukan merupakan sebuah signal, bukan merupakan sebuah prediksi. Tolong dipahami. Kalau saya, misalnya contoh, ini BNB let's say dia pullback nih, sama kayak kemarin teman-teman. Ya, sama kayak kemarin. Dia pullback, kemudian kalian cari tuh area discount, di mana area golden ratio-nya, kemudian di mana kalian manfaatkan area-area of liquidity yang sekiranya bisa memberikan impact tuh pada si BNB. Dan salah satunya yang saya mark up itu adalah si area order block, misalkan kayak gitu. Nah terus teman-teman, let's say Anda mau manfaatkan untuk jangka pendek trading di futures market, atau mungkin kalian trading di spot tapi kalian cuma mau trading benar-benar jangka pendek aja. Jadi kalian benar-benar ngukur resikonya, Anda tempatkan stop loss, Anda taruh target, kemudian Anda tinggal ikutin tuh trading plan-nya. Nah sekarang pun katakanlah nih dengan kondisinya seperti saat ini, sama kita punya order block, kita punya imbalance, terus kemudian kalau kita lihat di sini ya ini harusnya udah mulai pullback ya, karena kita ngelihat low point candle sebelumnya aja tuh udah diambil teman-teman sekalian. Jadi minimal kalau kita lihat di time frame kecil kayak 5 menit, kamu bisa lihat itu sudah ada proses retracement, atau kita bilang ini istilahnya inducement ya, buat time frame yang lebih besar seperti 15 menit, 30 menit, 1 jam, ini udah termasuk dalam koreksinya. So yang kita harapkan adalah katakanlah nanti kamu ngelihat dia membentuk, wah ini kayaknya ABC nih, koreksi dulu gitu kan. Berarti buat time frame 1 jam teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan level of Fibonacci retracement. Nah kamu tambahin itu jadi sebuah confluence. Kemudian kalian lihat di perspektif 1 jam, menurut kalian ini bagus nggak kalau kalian beli? Secara risk and reward, worth it nggak untuk dipertaruhkan atau ditransaksikan? Jadi misalnya dia turun nih, katakanlah dia turun, wah sampai nih di bawah nih area yang saya mau. Oke, let's say saya entry, kemudian saya tempatkan stop loss, kemudian saya pasang target di atas high point sebelumnya, dan ternyata teman-teman, bad luck. Karena kita nggak pernah tahu. Market itu berbicara soal probabilitas. Bad luck-nya gimana? Bad luck-nya ternyata naik tipis, dia dibanting. Gak ada masalah. Apakah ini artinya kita bearish? Oh tidak teman-teman. Coba perhatikan, karena di perspektif 4 jam, begitu low point tadi di break, kita itu cuman lagi koreksi doang. Jadi ini adalah satu swing to the top, kayak gini. Katakanlah kamu ngelihat ini sebagai misalnya 1, 2, wah 3, 4, dan 5. Wah dia koreksi nih akhirnya. Jadilah A, jadilah B, jadilah C. Ya misalnya seperti ini. Wah dia koreksi nih. Wah dia koreksi. Pakai Fibonacci,
wah ternyata di Fibonacci 0,79 tuh areanya. Kemudian di level tersebut terdapat order block lagi tuh teman-teman. Nah, baru kemudian set entry lagi. Mana tahu teman-teman yang pertama memang tidak valid karena kamu sedang trading kan internalnya doang. Berarti konteksnya kamu tahu mungkin sebatas scalping atau day trading doang, tapi begitu kamu lihat di perspektif time frame besar, ini bisa saya ayun. Makanya kita bilang bahasanya swing. Nah, yang sebelumnya kena stop loss, mudah-mudahan di sini bisa ke cover dan ternyata dia meneruskan rally-nya setelah proses koreksi ini terjadi dan dia naik lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tuh gambarannya. Kalau di daily dia turun kayak gitu, di 4 jam itu bener-bener koreksi. Kalau di 4 jam dia turun seperti ini, itu di 1 jam berarti bearish banget itu. Jadi secara tidak langsung, time frame ini juga penting buat teman-teman pahami. Dan Anda harus ngerti, ini kalau dengan posisi saat ini banget, kamu lagi tradingnya tuh di mana gitu loh. Kamu lagi trading di time frame kecil, kamu lagi di trading di time frame besar, apakah ini bisa kamu swing, apakah ini bisa kamu scalping kan? Ya kira-kira seperti itu. Oke? Nah teman-teman, itu sedikit saya update ya buat teman-teman sekalian seputar BNB. Balik lagi, saya tidak merekomendasikan koin ini dalam tanda kutip. Di sini bukanlah saran pembelian, bukanlah rekomendasi pembelian. Saya cuma lagi ngebahas kenapa menurut saya cukup menarik. Itu bukan pertanyaan ya, tapi itu adalah statement dari saya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita tidak ada yang paling penting ya, karena ini kita ngebahas coin exchange, jadi takutnya agak sensitif. Ya, saya tidak berafiliasi teman-teman sekalian, jadi harap dimengerti. Saya tidak mencantumkan link afiliasi juga, bukan merupakan bagian dari Binance juga. Jadi kalau Binance ada kenapa-napa, tolong jangan tanya saya. Kayak kemarin case-nya Indodax di Indonesia, ya kan? Kenapa tanya saya gitu? Lah kan saya bukan orang dalam Indodax ya kan? Saya juga nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi kan akhirnya dibantu sama Pak Oscar dan semua udah beres. Jadi harusnya nggak ada masalah teman-teman. Alright, so apakah Binance, Bybit atau apapun itu, ya itu kembali ke masing-masing lah. Yang paling penting yang saya bahas di sini adalah peluangnya. Yang saya bahas di sini adalah CZ-nya. Yang saya bahas di sini adalah hard fork-nya. Dan yang saya bahas di sini adalah opportunity. Tadi kita udah bahas di depan ya teman-teman ya. Intinya opportunity, kalau teman-teman ngelihat ini sebagai peluang ya silahkan manfaatkan. Jadikan ini analisis sebagai referensi saja ke buat teman-teman melakukan analisa berikutnya. Itu kira-kira kalau dari saya. So teman-teman sekalian, again I'm not a financial advisor. Jadi tolong Anda mengerti kalau saya tidak bisa memberikan saran atau rekomendasi terutama yang bersifat keuangan, karena everybody punya manajemen keuangannya masing-masing, dan saya cukup yakin setiap orang kondisi keuangannya pasti berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kalau yang saya lakukan itu sudah pasti baik untuk orang lain, belum tentu seperti itu. Okay, so God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, happy weekend and God bless guys, bye bye.